Kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai teknik akuntansi keuangan sektor publik untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen Encik Zeni Morasa, SE, MSI, AK, CA. Baik, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Trisha Lomboan, yang kedua ada Aulia Febriantini, yang ketiga ada Amelia Saada, yang keempat ada Brian Supit, dan yang kelima ada Casey Lester. Teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Pengembangan teori akuntansi sektor publik sangat tergantung pada perkembangan ilmu akuntansi. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah: pertama, ada objektivitas, kedua, konsistensi, ketiga, daya banding, keempat, tepat waktu, kelima, ekonomis dalam penyajian laporan, dan yang keenam, materialitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Daya banding, laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Tepat waktu, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Ekonomis dalam penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya, semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Materialitas, suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Standar akuntansi sektor publik. 1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. 2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. 3. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Berikutnya yaitu teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsikan oleh sektor publik, yaitu yang pertama, akuntansi anggaran, kedua, akuntansi komitmen, ketiga, akuntansi dana, keempat, akuntansi kas, dan yang kelima yaitu akuntansi aktual. Berikutnya yaitu akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang banyak digunakan di organisasi sektor publik, terutama pemerintahan. Akuntansi anggaran mencatat dan menyajikan akun operasionalnya sejajar dengan anggarannya. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematis dan kontinu jumlah anggaran dengan relasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks. Selanjutnya, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan pencatatannya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual.
Akuntansi komitmen terkadang hanya memiliki subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima. Akuntansi dana atau fund accounting. Terdapat dua jenis dana yang bisa digunakan oleh suatu organisasi sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, dana yang dapat dibelanjakan digunakan untuk mencatat nilai aset, utang, perubahan aset neto, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan atau government funds. Yang kedua, dana yang tidak dapat dibelanjakan untuk mencatat pendapatan, biaya, aset, utang, dan modal untuk kegiatan yang bersifat mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis atau proprietary funds. Akuntansi kas. Akuntansi kas diterapkan dengan cara mencatat pendapatan pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang akrual, real, dan objektif. Dengan adanya kas basis, ini dapat mempermudah dan mengukur secara baik efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan aktivitas. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Penerapan basis akrual sedikit berbeda antara proprietary fund, full akrual, dengan governmental fund, modified akrual. Karena biasanya expense diukur dalam proprietary fund, sedangkan expenditure difokuskan pada general fund. Expense adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Edaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, basis kas bahagi penerimaan kas kurang pengeluaran kas sama dengan perubahan kas. Yang kedua, basis akrual bahagi pendapatan atau income kurang biaya-biaya sama dengan rugi atau laba, surplus, dan defisit. Yang ketiga, pendapatan income bahagi penerimaan kas selama satu periode akuntansi kurang saldo awal piutang tambah saldo akhir piutang. Yang keempat, biaya bahagi kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi kurang saldo awal utang tambah saldo akhir utang. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.